Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma senang sekali kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, tidak terasa kita kembali lagi dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Ramadan adalah bulan muhasabah, bulan yang tepat untuk memperbaiki akhlak dan memperdalam pemahaman agama kita. Di Ramadan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama, mengkaji nasihat melalui dua kitab penting karya ulama Nusantara, kitab Nashihul Ibad, karya Imam Nawawi Al-Bantani, dan kitab Tawdihul Adillah, karya Kiai Haji Syafi'i Hazami. Untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita, ada ayahanda dan juga gurunda kesayangan kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Puasa lancar? Lancar itulah karena belum makan, belum minum. Betul ya. Pak Kiai, sebelum kita bahas seperti biasa sebagai pembuka, Pak Kiai, yang ingin saya tanyakan, biasanya di bulan Ramadan terutama awal-awal kadang-kadang ada justru orang yang rasa-rasanya belum into banget, artinya semangatnya atau speedometernya ini rasanya naiknya tuh lama gitu. Aduh, gimana ya biar bisa greget langsung masuk ke vibe-nya Ramadan. Kira-kira apa yang perlu dilakukan Pak Kiai? Iya, secara objektif itu kan manusiawi ya, ketika dia meninggalkan rutinitas makan, minum, ya, dan segalanya, kemudian itu dilarang, maka sulit untuk bisa masuk cudninnya, jiwanya ke dalam Ramadan. Tetapi dia bisa dengan cara memahami, ada proses pemahaman bahwa Ramadan itu 1 tahun sekali. Dan 1 tahun sekali tidak semua orang diberi kesempatan berpuasa. Muslim, muslimah, sehat, tapi nggak bisa berpuasa. Nah, dia ketika dia diberikan sesuatu yang luar biasa, berkesempatan, mampu melakukan, kalau itu merupakan sebuah kebaktian, itu sesuatu yang diminta oleh Allah, kemudian kita bisa memberikannya, maka mestinya berbahagia. Bukankah kita ketika memberikan hadiah yang besar, yang mahal kepada ibu kita, kita senang? Nah, puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasamu buat aku, kata. Lalu kita mau mempersembahkan sebuah yang terbaik kepada Allah, puasa. Maka kita mestinya menjadikan puasa yang terbaik. Dengan memahami itu saja, mestinya kita sudah tergerak untuk memperbaiki. Saya ingin memberikan yang terbaik. Gitu. Masya Allah, saya ingin memberikan yang terbaik kepada Allah, kepada pencipta kita ya. Ini mudah-mudahan jadi semangat dan juga bahan bakar yang siap memanaskan Ramadan kita ya. Amin. Amin. Aduh, ini juga nasihat pribadi untuk saya. Dan pemirsa, seperti biasa bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, pembahasan kita yang pertama adalah tentang ilmu sebagai jalan menuju surga. Pak Kiai, Islam ini kan memang luar biasa ya. Bagaimana mendudukan ilmu sebagai fondasi keimanan dan juga akal dalam juga ibadah dalam keseharian kita. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya mengapa penting sekali bagi seorang muslim itu menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib? Kenapa Islam begitu mengedepankan ilmu sebagai fondasi yang luar biasa dalam kehidupan keseharian? Tafadhol, Pak. Iya, kita melihat jalan ke sorga itu masih imajinasi ya, imajiner, memahami jalan ke sorga. Karena kita belum mati, kita belum mengikuti proses perjalanan sampai akhirat. Tetapi ada sebuah petunjuk dari Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu yang kita pedoman. Man salaka tariqan, barang siapa yang menapaki jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia ingin menambahkan ilmunya, memahami ilmunya, meningkatkan kebaikannya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan keilmuan itu untuk sampai ke sorga. Jadi
resepnya cuma satu, mau masuk surga kuasailah ilmu-ilmu yang bisa menghantarkan ke surga. Belajar. Nah, belajar ilmu itu sebenarnya tidak ada pembatas pembeda. Hanya dianjurkan oleh ulama itu dengan membuat skala prioritas. Nah, hal-hal yang sifatnya prioritas dalam kehidupan itu yang menyangkut ibadah harian saja. Itu yang paling utama, bagaimana menggunakan air, sholat, puasa, zakat, sekurang-kurangnya zakat fitrah, haji kalau mampu. Ketika itu dia pelajari, maka sudah cukup, itu bekal untuk jalan thariqah ilal jannah, jalan menuju surga, cuma itu jalannya. Dalami, lakukan dengan kesungguhan dan punya bobot, diberi nilai. Lakukan dengan kesungguhan dan punya bobot, karena dia akan yang menyelamatkan kita ya Pak Kiai. Iya, betul. Tapi Pak Kiai, kita banyak melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita bahwa kita merasa si fulan atau mungkin diri kita sendiri sudah berilmu begitu. Tapi rasa-rasanya kita juga masih rentan masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Sebenarnya seberapa besar kemudian ilmu itu bisa membentengi kita dari kemaksiatan? Sebenarnya bukan ilmunya, tapi pengamalannya. Pengamalannya, oke. Kalau pengamalannya tinggi, maka dijamin sholat saja. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang dilakukan secara baik dan kontinu itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sudah dijamin dan itu dideklir oleh Tuhan. Nggak akan melakukan. Jadi kalau seandainya ada orang yang melakukan kesalahan, memang ada fase di mana yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik dan turun. Pada saat dia turun sangat memungkinkan dia untuk tergelincir. Nah, Imam Al-Ghazali pernah menuliskan berdasarkan kajian-kajian hadis Nabi itu, sumber kesalahan yang paling terbanyak itu adalah, lawan jenis. Jadi orang kuat nggak makan, Mbak Mila. Orang kuat miskin gitu loh. Orang kuat untuk tidak memiliki jabatan, tidak melakukan korupsi, tidak minum khamar, kuat. Tapi kalau ketemu sama lawan jenis, lunglai juga. Nah, itu memang bagian yang disinyalir bahwa Nabi mengatakan ini akhwafu ma akhafu ala ummati an-nisa. Sesungguhnya yang aku paling takut akan dihadapi oleh umatku itu adalah wanita. Maksudnya karena Nabi ngobrolnya sama kaum laki-laki gitu. Lawan jenis itu yang paling berbahaya, Mbak Mila. Dia sangat rentan bagi siapapun juga. Kalau keimanannya lagi turun, dia bisa kena juga. Jadi sangat rentan. Nah, oleh karena itu ilmunya bertambah, tapi pengamalannya juga harus ditambahkan, terus kontinuitasnya ditinggikan, volumenya, kualitasnya, maka secara otomatis pengamalannya itu yang mencegah. Jadi dia kalau kita perang bawa tameng gitu bisa mendegah anak panah, pedang itu pada peristiwa perang zaman dulu itu kekuatannya di tameng gitu loh. Nah, tameng kehidupan itu sholat. Dia bisa mencegah dari apa saja. Jadi dia sholat itu multiguna. As-sholatu junnah minasyar. Sholat itu bisa menjadi tameng dari segala kesalahan-kesalahan. Nah, itu mengapa para pemirsa, saya berwasiat dengan diri saya dan mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa yang hadir, bagaimana seandainya kita jangan melupakan memperbaiki, meningkatkan salat, terutama di bulan-bulan suci Ramadan ini yang lipatan pahalanya berlipat ganda. Subhanallah. Masya Allah. Pak Kiai, tadi Pak Kiai sampaikan bahwa yang menarik perhatian saya bahwa bukan sekedar ilmunya tapi pengamalannya. Pengamalannya. Nah, artinya ketika kita sudah mendapatkan ilmu Pak Kiai,
kita sudah belajar nih, tapi kita kemudian tidak mengamalkan. Berarti ilmu itu juga bisa menjadi sesuatu, kalau kita tidak mengamalkan ya, ilmu itu bisa menjadi memberatkan kita kelak di yaumul kiamah karena kita nggak mengamalkan. Iya jelas ya, bahwa Al-Quran itu bisa dikatakan hujjatun lahu wa hujjatan lak wa hujjatan alaik. Quran itu simbol dari keilmuan, sumber dari segala-segala ilmu itu, bagi kita itu bisa menjadi hujjatun lak, hujah yang menguntungkan. Jadi kita selamat karena nanti ada argumentasi, ada persaksian dari Al-Quran. Al-Quran wa kana masyhuda, dia akan jadi saksi Quran itu. Tapi jangan lupa hadis itu dua, itu koma, wa hujjatun alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang memberatkan. Kenapa? Dia bisa membaca, dia bisa memahami, tapi dia tidak mengamalkan. Oleh karena itu ancaman yang paling terberat adalah ancaman yang ditujukan kepada ahlul ilmi. Itu yang paling berat. Neraka isi pertamanya itu adalah ahlul ilmi. Orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan maksudnya. Nah itu di dalam salah satu penjelasan Zubad dikatakan ya bahwa wal alimu lam ya'malan bi ilmihi ya mu'azzabun qabla ubadil wasan. Ibnu Ruslan adalah seorang penyair besar, ulama besar. Dia mengatakan wal alimu lam ya'malan bi ilmihi. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, mu'azzabun qabla ubadil wasan. Dia akan disiksa lebih dahulu sebelum penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala. Ya, jadi orang yang tidak pernah ibadah, yang syirik, yang menyembah kepada benda-benda, animisme, dinamisme itu dan seluruhnya itu, penyembah patung-patung itu, dia disiksa. Tapi lebih dahulu orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Berat. Makanya nggak usah jadi orang alim kalau seandainya kita tidak bisa mempertahankannya. Iya. Berilmu nggak mengamalkan, hujahnya berat. Berilmu membodohi orang lain, tambah lagi ya Pak Kiai. Tambah berat lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal. Nauzubillah min zalik ya. Baik, Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.